Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa ba'du. Faqul qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Wa man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal ikhwan wa fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah atas berbagai macam limpahan rahmat dan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, sehingga di kesempatan sore hari menjelang berbuka puasa kita sama-sama dapat hadir, bersilaturahim, bermuajahah. Semoga ini menjadi satu wasilah buat kita di dalam meningkatkan rasa ukhuwah persaudaraan di antara kita, dan juga menambah kualitas iman dan keyakinan di dalam kehidupan kita insyaallah. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah SAW, bagi keluarganya, sahabatnya, dan kepada seluruh pengikutnya yang sampai saat ini masih tetap istiqomah, komitmen, konsisten dalam menjalankan syariat. Insya Allah suatu saat nanti kita akan mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwan wa hafillah rahimakumullah. Jadi acara kita ini acara nyantai ya, menjelang berbuka. Jadi antum jangan punya kesan dengerin ceramah gitu. Jadi kelihatan agak tegang gitu kan. Apa nih yang mau disampaikan, kayaknya ada bayangan begitu ya. Kita nyantai aja, bagaimana menunggu waktu maghrib ini ya. Kalau nanti ada yang ingin nyeletuk menyampaikan atau apa, itu dipersilahkan ya, biar suasana kita itu enak gitu, karena waktu masih panjang. Kalau anak ceramah sendiri monoton gitu ya, ujung-ujungnya antum semakin terlihat khusyuk gitu kan ya, karena enak seperti orang dengerin dongeng nanti jadinya ya. Menjelang berbuka nih dengerin dongeng dulu nih gitu. Tapi kalau kita suasana nyantai, mungkin ada yang ingin menambahkan dalam perjalanan atau dalam Anda menyampaikan, itu silahkan aja gitu. Atau misalnya ada yang instruksi mau nanya juga boleh gitu. Jadi suasana enak gitu, suasana mudah kekeluargaan gitu ya. Jadi bukan suasana dengerin ceramah gitu. Baik, ikhwan fillah rahimakumullah. Ramadan di tahun ini kita berupaya untuk menjadi sebuah kesempatan buat kita, momen gitu. Untuk apa? Yang pertama adalah untuk menguatkan kualitas iman. Karena puasa seseorang itu diterima dan tidaknya adalah kembali kepada imannya. Makanya bagaimana dengan Ramadan ini iman kita itu semakin menguat. Terkadang ada pada pikiran kita gitu tanda tanya, bagaimana sih caranya memperkuat iman gitu. Yang selama ini mungkin selalu kita jalani gitu ya, diantara dengan tilawah Al-Quran, itu bisa memperkuat iman. Apalagi ayat Al-Quran yang kita baca, kita ngerti, kita paham. Karena Quran itu kan menyampaikan kabar gembira dan peringatan. Jadi dengan dua hal itu pun bisa memperkuat iman kita. Kemudian juga
Ada rasa kecintaan kepada Quran sehingga begitu mendengarkan orang baca Quran kita senang gitu. Bahkan mungkin rasa ngantuk juga hilang gitu, saking karena kita mempunyai kekuatan iman. Maka ini di Al-Quran dikatakan kalau orang yang demen Quran, suka Al-Quran itu, kata Allah, wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imana. Jadi semakin ayat itu dibaca, ya kita semakin suka. Bukan malah semakin terganggu suasana yang membuat kita jadi ngantuk gitu. Jadi kalau kita dengerin Quran, kalau kita baca Al-Quran masih banyak ngantuk, ini kita evaluasi ya. Sakinah ya, ketenangan ya. Tenangnya keceplosan itu, ya, keterlanjuran. Ya, saking tenangnya gitu ya. Iya. Sampai tadarus aja itu dari mulai suaranya keras sampai kecil mengecil gitu, sampai tidak terdengar lagi. Iya. Orang yang bersamanya mungkin, wah ini orang udah 5 juz. Karena dari mulai habis juz sampai asar dia. Yang ngadepin Quran, nggak taunya ya tadi terbawa ketenangan. Gitu. Dengan baca Quran semakin tenang, akhirnya tidak terbaca tuh ayat-ayatnya. Gitu ya. Di Ramadan ini kan banyak fasilitas ya. Di antaranya itu kalau kita berbagi rezeki misalkan dengan orang yang sedang berbuka puasa pada waktu berbuka, itu kan baginda Rasul memberikan suatu rangsangan semangat yang luar biasa, bahwa kita akan mendapatkan pahala puasa dari orang yang berpuasa itu dan tidak mengurangi pahala orang itu. Itu baru satu gitu. Jadi kalau misalkan kita memberikan makan orang yang sedang berbuka puasa di masjid, ada sekian puluh orang, sekian ratus orang, bayangkan itu. Ini luar biasa, pahalanya besar. Nah ini terkait dengan masalah penguatan iman tadi gitu. Masuk enggak gitu. Kalau orang imannya kuat itu, dia semakin semangat gitu. Beramal solehnya, berbaginya semakin semangat. Sehingga dia tidak lagi berpikir tentang dirinya, tapi dia berpikir tentang bagaimana bisa berbuat baik. Kenapa? Karena Ramadan ini di tahun berikutnya belum tentu kita bisa ketemu. Mungkin ini Ramadan yang terakhir. Dan di bulan Ramadan ini belum tentu juga kita menjalaninya full 30 hari atau 29 hari, belum tentu juga. Mungkin kita dikasih kesempatan hanya beberapa hari, mungkin aja. Karena kita nggak tahu, karena kita sedang menanti kematian doang kan. Kalau Allah sudah panggil, mau bilang apa? Allah yang punya urusan. Apa saya duluan yang meninggal, antum belakangan? Ya, atau aneh belakangan, meninggalnya antum duluan? Ya kan? Bisa aja. Allah yang punya urusan semuanya gitu. Nah sehingga selagi dia berada di bulan suci Ramadan, dia ingin menunjukkan kekuatan imannya itu. Bagaimana menunjukkan keimanan dengan rezeki yang Allah berikan? Ya tadi, dia mau berbagi, dia mau berupaya mencari setiap hari. Dia berupaya tidak boleh absen untuk terus berbagi kepada orang yang sedang berbuka puasa. Apakah tetangga, di masjid, atau di jalan, ada yang mesti dia lakukan. Dan itu tidak harus kita berpikir punya duit banyak, dia bisa berbagi banyak, enggak juga. Sesuai dengan kocek kita aja, kemampuan apa diri kita. Ini, kalau memang ada banyak ya alhamdulillah. Kalau memang enggak ada, apa yang ada? Jadi itu iman tuh di situ. Terlihatnya kekuatan iman. Makanya kalau sudah berbicara terkait dengan berbagi rezeki tadi, ya ini emang berat gitu. Karena kita selalu berpikir, ya boro-boro berbagi Ustaz, saya aja masih bingung. Ah gitu kita.
kadang-kadang. Kita aja bingung. Padahal kalau kita mau berbagi boleh jadi sesuatu yang di luar dari gambaran kita, nggak pernah kita tahu, itu akan datang rezeki. Kalau sering nyampe di Majelis Taklim itu gambaran ya di masyarakat gitu. Misalkan kita punya somai cuman 10 gitu ya kan. Ya 5 bagi tetangga sebelah somai. Insya Allah kita bagi somainya jangan pakai kertas plastik, pakai piring yang bagus. Kalau kertas plastik kan kagak dipulangin lagi. Kalau piring bagus dipulangin kan? Loh, ada kiatnya juga gitu. Hah? Pulang piringnya doang. Ya itu. Ya ada strategi juga gitu. Piringnya yang bagus gitu kita kasih. Ya, kita udah aja pulang, jangan nungguin di depan. Ini udah pulang. Orang kan lihat, ya Allah nih piring mesti dipulangin ini. Iya kan? Insya Allah apa yang ada, yang namanya kita udah berbagi enggak? Itu udah pasti akan berbagi lagi. Ya, akan berbagi dengan sendirinya. Ini. Akhirnya yang tadinya kita cuma punya satu ya makanan untuk berbuka, akhirnya punya beberapa jenis gitu. Ya. Jadi ada kiat-kiat yang dilakukan gitu. Makanya Allah sendiri itu udah sering banget kita dengerin ayatnya, in ahsantum lian usikum, kebaikan yang kita lakukan kembalinya kebaikan juga. Enggak yang lain, kebaikan juga itu. Wa ma tunfiqu min khairin falian usikum, kan gitu. Ini terkait dengan masalah rezeki gitu ya, dalam menguatkan keimanan gitu. Nah, di saat kita berpuasa di bulan suci Ramadan, bagaimana dengan saumnya ini bisa memperkuat iman kita. Baginda Nabi besar Muhammad SAW itu kan memberikan warning ya kepada kita dengan hadis yang sangat populer gitu. Kata beliau, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilaju wal atos. Kama qala Rasulullah SAW. Ini kan hadis di telinga kita udah familiar banget gitu. Makanya kita dengar juga ya sambil lewat aja gitu. Nggak bisa masuk gitu. Padahal kalau kita menyimak dari hadis ini, itu baginda Rasul sedang mengingatkan kita gitu. Bahwa ada sekian banyak umatku, kata Rasul, dia puasa itu nggak dapat pahala apa-apa. Cuman bisa merasakan lapar dan dahaga doang. Kan gitu. Kok ada yang begitu gitu loh. Kenapa gitu? Ciri-cirinya tuh kayak apa orang yang model begitu? Dia udah berlapar-lapar, menahan dahaga, tapi nggak dapat pahala. Emangnya kenapa dia? Kan puasa itu menahan lapar dan dahaga gitu. Tapi sementara nih kata baginda Rasul itu nggak dapat pahala apa-apa dia. Nah ternyata ada di dalam hadis yang lain, beliau menegaskan, malam yada qaulaz zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Atau kama qala Rasulullah SAW. Beliau menegaskan, barang siapa yang tidak meninggalkan qaulaz zur, kata-kata yang kotor, kasar, keji, kata-kata yang menyakitkan. Nah, ini hati-hati nih. Jangan sampai gara-gara ucapan kita, ya, candaan kita, tanpa kita sadari itu mengurangi nilai pahala puasa. Khususnya di dalam rumah tangga. Ini. Makanya kita ini mesti di Ramadan ini harus rajin-rajin kita ngobrol, komunikasi ya dengan pasangan kita. Harus rajin kita. Bu,
Bu, ya dengerin ya Bu. Ya, suaranya saya kedengeran keluar. Ya. Jadi bukan ibu yang dengerin, saya malah dengerin suara ibu. Makanya yang kultumnya yang di mana nih? Gitu ya. Ini Bu. Di Ramadan ini kita membangun komunikasi yang baik di keluarga kita dengan obrolan-obrolan ringan gitu. Kita mulai membuka, kita bicarakan, bilang ke istri kita, Mi, di Ramadan ini ayo kita sama-sama menjaga, jangan sampai ya Abi mengucapkan kata-kata yang kasar sama Umi gitu. Kenapa? Karena bisa merusak ini. Mungkin gara-gara urusan sepele dalam rumah tangga kita itu berefek kepada balasan pahala kita di hadapan Allah. Makanya di sini kita harus betul-betul Ramadan menjadi suatu di dalam mengendalikan diri kita gitu. Jangan terbawa emosional. Contoh nih, Bu. Contoh. Ibunya WhatsApp. Pak, ntar pulang tolong beliin gorengan buat buka sama lontong. Ya. Berapa? Ya terserah dah, gitu kan. Dibeliin deh tuh sekian. Ternyata suaminya apa? Si suami ini cuma beli lontong sama bakwan doang atau gorengan. Tidak disertai dengan sambal dan cabai. Kata bini apa? Mana enak Bi makan lontong gak ada cabainya. Menjelang berbuka kan? Habis gimana Mi kan jauh. Emang Abi mah biasa, orang laki mah kok udah disuruh. Nih, ketawa kan, pengalaman kan? Bu, suaminya pengalaman nih. Sama sih. Hah? Percis ya? Iya. Kayaknya pengalaman semua nih. Ya, Pak Asbian gimana? Oh belum? Alhamdulillah. Janganlah. Ya. Nah ini hal-hal yang kecil gitu, hal-hal yang sepele gitu. Itu yang jelas keluar dari lisan. Misalkan istri bisa menahan diri tidak keluar, kalau dia dalam hatinya, emang suami emang gak bisa diandelin. Nah hati-hati Bu, hati-hati. Walaupun dalam hati mengucapkan kalimat, emang suami emang gak bisa diandelin, dasar orang laki. Ya Allah. Allah tahu gak Bu? Allah tahu puasa ibu tuh pahalanya bisa berantakan. Gara-gara begitu. Suami juga ada di dalam hatinya. Kurang terima kasih gue punya bini. Iya kan? Udah gue berkorban beli, diomelin lagi sampai di rumah. Ya Allah, dalam hati. Masya Allah, boleh ditukar nggak ya? Gimana Pak Rizky? Hah? Papur? Tuker gorengan maksudnya lontongnya. Ya. Ini kan sesuatu yang sepele dan sederhana gitu ya. Tapi ini bisa mengganggu ibadah puasa kita. Mengusik nilai pahala ibadah itu. Hati-hati. Atau misalkan nih ibu-ibu di bulan Ramadan lagi puasa karena emang pengen target sebulan itu 4 kali hatam, rajin baca Al-Quran, sampai menjelang berbuka puasa baca Quran aja. Air belum ada, makanan belum ada, tapi ada belum disajiin, sibuk baca Quran. Nah ini hati-hati Bu ya. Kenapa? Kewajiban seorang istri di rumah tangga itu adalah di saat menjelang berbuka, bagaimana dia menyiapkan persiapan untuk berbuka. Kalau misalkan ibu dalam hatinya bilang, ada
suami ini beres sekali-kali dia yang ngurusin. Nah, jangan. Ini bisa merusak dan mengganggu nanti ibadah kita. Nah, ini iman. Kalau iman kita menguat, walaupun mungkin ada di situ memancing emosional amarah, tapi kita tetap berupaya menampilkan wajah yang ceria, kata-kata yang enak didengar. Mohon maaf ya Mas, ya Allah, Mas sudah capek, aku suruh beli lontong lagi, alhamdulillah. Insya Allah tanpa sambal juga enak. Gitu. Akhirnya suami baru sadar, oh iya sambalnya belum ada, gue lupa, kan gitu. Sadar akhirnya suami sadar sendiri, kan jadi kagak dosa. Ketimbang tadi yang pertama, mencak-mencak makan lontong mana enaknya kagak ada sambal, ya kan? Beda sama yang kedua kan? Yang kedua itu dikedepankan kalimat alhamdulillah, maaf ya Mas, ya Allah, Mas sudah capek pakai mampir beli gorengan, beli lontong. Insya Allah saya yakin lontong tetap enak walaupun tanpa sambal. Ya, suami kira-kira marah nggak Bu? Nggak akan marah kalau istri ngomongnya begitu. Yang ada suami minta maaf. Ya Allah, maaf ya. Ya Allah, kenapa aku jadi lupa sih ya? Udah Mas, nggak apa-apa. Insya Allah kan besok bisa diulang beli lagi tuh, ya kan? Iya. Hidup itu jadi nyaman, hidup itu jadi tenang. Itulah iman tuh di situ sebetulnya. Iman yang menguat di situ. Kenapa? Karena dia sedang berpuasa. Puasa itu menjadi sebuah wasilah untuk membebaskan segala kesalahan dan dosa-dosa yang ada pada diri kita. Makanya kita berupaya jangan sampai menodai ibadah puasa kita. Jadi nyaman gitu dalam rumah tangga, enak. Makanya kita niatkan dah di Ramadan ini, ya. Istri punya niat, pokoknya di Ramadan ini saya ingin membahagiakan suami terus, pokoknya biar dia bahagia di Ramadan. Nah itu. Jangan bikin suami tersinggung, jangan bikin apalagi marah, jangan. Pokoknya minta sama Allah ya Rabb, mudah-mudahan di Ramadan ini saya bisa membahagiakan suami saya ya Allah. Berikan kami kekuatan untuk menjaga lisan kami ya Rabb dari ucapan kami sehingga suami tidak tersinggung, bahkan semakin senang, semakin demen. Gitu. Begitupun sebaliknya sama, suami juga mempunyai niat, tekad yang kuat. Apapun yang dilakukan bagaimana membuat istrinya bahagia. Harus begitu. Yang penting istri saya bahagia, udah bismillah. Bini saya dengar nggak ya? Ngeri juga kita. Mudah-mudahan bini kagak denger ya. Kalau bini dengar ntar ribet dia urusannya. Ya, Bi kesana Bi. Aduh, gua nggak ikutin, gua habis ceramah lagi. Dia kecewa gimana nanti kan gitu ya. Ya Allah. Nah ini kita mesti jaga di bulan suci Ramadan ini. Ya, sikap kita, bicara kita di keluarga, paling utama di keluarga. Jangan sampai masalah yang sederhana, masalah yang kecil terkait dengan makan gitu ya, memicu masalah atau memicu amarah. Jangan sampai rugi kita kalau sampai memicu amarah itu. Kenapa? Karena Ramadan ini sangat luar biasa. Ya, kalau iman semakin kuat di Ramadan, maka apa kata Rasul, gufirallahu ma taqaddama min dzambi, bisa kita dapatkan itu. Dapat kita. Dosa-dosa kita diampunin sama Allah dengan puasa. Karena kita jaga betul, ya. Kalau kita nggak bisa jaga, ya tadi, ya malam yada qaula zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada at'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang di bulan suci Ramadan dia tidak meninggalkan kebiasaan-kebiasaan jelek, kata-kata yang kotor, kata-kata yang kurang bagus, kata-kata yang menyakitkan serta perbuatan-perbuatan dusta, falaysa lillahi, Allah kagak butuh dengan puasanya, kata Allah, kata Rasul. Sekalipun dia fi ayyada at'amahu wa syarabahu, sekalipun di siang hari dia meninggalkan makan dan minum. Jadi kerugian yang besar. Padahal Ramadan ini banyak sekali kebaikan-kebaikan yang jika kita lakukan balasan pahalanya dahsyat, sangat luar biasa, diantaranya puasa. Makanya hati-hatilah kita jaga puasa kita.
Kemudian di bulan puasa, di samping kita puasa juga ada sunnah yang diperintahkan, yaitu qiyamul Ramadan, sholat tarawih. Nah, qiyamul Ramadan ini, sholat tarawih, jika kita lakukan dengan landasan iman dan penuh harap kepada Allah, maka balasan pahalanya juga sama. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Sama tuh balasan pahala. Nah, oleh karenanya kita harus menjaga tarawih ini, kita lakukan dan kita jalankan atas dasar iman tadi, penguatan iman tadi. Nah, orang-orang yang menjalankan qiyamul Ramadan karena landasan iman, punya ganjaran pahala, dapat menghapus kesalahan dan dosa-dosa yang telah lalu, sehingga menumbuhkan keikhlasan, ketulusan di dalam menjalankan sholat tersebut. Begitu dia bismillah datang ke masjid, ya udah dia bismillah. Terlepas imam itu baca panjang dan pendeknya, lama dan cepatnya, itu mah ya konsekuensi kita berjamaah ngikutin imam. Jangan sampai kita di dalamnya itu ngedumel gitu. Aduh, nih orang kok baca begini amat, ya Allah. Emang ada imam gitu. Kayak anak kemarin di salah satu masjid, ya, itu cuma ceramah doang, ada imam tersendiri. Anak muda nggak sih? Di bawah anak usianya, masih jauh, masih muda. Cuman bacanya enak. Sayangnya lembut banget gitu. Lembut banget. Begitu selesai sholat, dia sendiri bilang, anak sebetulnya pengennya panjang Ustaz, tapi diprotes ibu-ibu. Cuma dalam hati doang, tadi aja lu panjang, udah diprotes masih panjang juga. Bukan sekedar panjangnya, lembut gitu, enak. Cuman jeda bacanya lama. Baca Al-Fatihah misalkan, Bismillahirrahmanirrahim, berhenti. Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim. Berhentinya itu, jedanya itu. Jadi kan lama gitu. Tapi selesai sholat dia sendiri bilang, aneh diprotes ibu-ibu mulu gara-gara kepanjangan. Aneh cuma gak bilang, tadi aja kepanjangan nanti. Panjang bukan bacaan ayatnya, bukan, jedanya itu gitu loh, kelamaan gitu. Ini kan terawih gitu loh. Cuma kalau ngomong aneh kan dapat satu jadwal lagi, kayaknya enak ketemu dia. Tapi pas jadwal terakhir kayaknya bisa juga dikasih tahu. Jedanya jangan kelamaan gitu. Enak beneran. Nah ini, ya terkadang itu kan terganggu. Nah, bagaimana dengan kondisi begitu kita tidak terganggu? Di sini fungsinya iman nih. Bahwa kita karena Allah mau lama diri, lama jeda, lama ayat yang dibaca, terserah. Yang penting saat ini saya berpegel-pegel diri mendengarkan imam membaca Al-Quran, karena saya punya harapan pengen diampunin saya punya kesalahan dan dosa. Kan gitu. Jangan kalah dengan orang yang ngantri beras 3 liter, udah beras kagak bagus, panas-panas, tapi mereka ngantri bukan hanya bermenit-menit, tapi berjam-jam antriannya. Mereka tekun, nggak ada yang ngeluh, dinikmatin. Kenapa? Mereka butuh makan. Hanya sebatas butuh makan saja, tapi mereka berani bertahan untuk antrian berdiri lama, berpanas-panas. Ini kita di masjid ber-AC, enak, nyaman. Baru hanya sekian menit aja, terkadang kita komen. Orang yang ngantri beras nggak ada jaminan surga, nggak ada jaminan dosanya diampunin. Tapi kalau sholat tarawih dengan kesabaran, qiyamul Ramadan dengan penuh ketabahan, jaminannya jelas. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Udah dalam hati kita komen, nggak apa-apa mau diri lama, saya tetap sabar. Kenapa? Karena saya pengen dosa saya diampunin, kelar. Tulus kita. Jadi kuat kita berdiri. Kalau mau ntar malam nih di Asyura mau 1 juz nih malam ini. Ya, yang jadi imam
dari Darul Quran, anak Ustaz Hasib. Memang setiap hari Ahad begitu, lagi nyoba gitu. Anak kemarin ngisi tarhib Ramadan di daerah Medang Lestari, di perumahan Medang Lestari, Pagedangan. Ya. Anak udah berapa kali tuh ngisi situ, tapi begitu datang lagi banyak banget perbedaannya gitu. Ya, jadi agak ribet jalannya. Nah itu dia sudah sekitar beberapa tahun ini, memang dari awal setiap malam 1 juz. Warganya udah paham, udah biasa. Dan itu nggak sepi, rame, nggak ada yang komen, nggak ada yang protes. Dia bilang gitu, udah beberapa tahun ini dia pakai 1 malam itu 1 juz, dia sebulan selesai. Ya, itu akhir. Memang ini mesti dimulai sebetulnya. Kan manusia itu tergantung kebiasaan ya. Kayak mau udah biasa pendek, dikasih panjang dikit protes, karena biasa pendek. Iya kan? Kayak kita makan biasa banyak, dikasih dikit, perutnya protes perut. Iya, karena biasa bang, biasa banyak. Tapi biasa dikit dikasih banyak, komen juga, begah. Iya kan, gak bisa tidur, karena udah biasa banyak, biasa dikit. Ya, orang biasa diet, tiba-tiba acara begini nih, nafsu makannya, langsung tuh, habis makan bermasalah, protes perutnya. Nah, ternyata memang manusia itu tergantung kebiasaan. Kalau kita di masjid membiasakan membaca yang panjang, mungkin protes pasti akan ada, yang komen pasti ada, cuman hanya beberapa kali saja. Berikutnya udah nyaman dia, udah enak. Bahkan begitu nanti dia sholat di masjid yang lain, bacanya cepet dan pendek, dia akan protes, sholat cepet banget, mana pendek lagi, lagi enak-enak berhenti, gitu. Emang kelihatan agak sombong gitu. Ya, kenapa? Karena udah biasa panjang gitu. Udah biasa panjang. Nah kita kenapa baca Al-Quran juga di bulan Ramadan itu? Ya baru 1 juz mata udah gak kuat gitu, 2 juz udah remeng-remeng gitu. Karena emang kita biasanya sehari ya paling setengah juz gitu kan. Ya itu pun kadang sambil jalan gitu ya. Ya di mobil gitu, nggak khusyuk gitu, nggak satu tempat. Kadang gitu. Karena udah biasa kita dikit-dikit bacanya, begitu pas baca banyak sekaligus, mata kita terganggu. Tapi kalau kita berupaya 1 kali kita terganggu, coba lagi besok hari kedua, masih terganggu, coba lagi hari ketiga, masih terganggu, coba lagi hari keempat, terus begitu ngantuk ngambil wudhu, begitu ngantuk ngambil wudhu, baca lagi, ngantuk ambil wudhu, baca lagi. Insya Allah kita akan mampu bertahan. Justru setan yang berupaya untuk menggoda, dia akan kabur, nyesel dia, frustrasi. Parahnya orang gue goda nggak kuat, udah ngantuk tidur, masih wudhu, baca lagi. Begitu. Setan begitu terkadang. Makanya setan juga terkadang menggoda kita dari hal-hal yang nikmat, suka begitu. Ya. Bagaimana ibadah kita ini bisa berkurang. Nah, ini ada cerita sedikit tapi di luar dari saumnya. Seperti Abdullah bin Maktum, dia kan semangat gitu ibadahnya. Walaupun rumahnya jauh, matanya buta, tapi masih terus dia subuhnya di Masjid Rasul. Satu ketika dia jatuh. Begitu jatuh apa? Malaikat berdoa, ya Allah, mudah-mudahan segala kesalahan dan dosa Abdullah bin Maktum Engkau ampuni. Setiap jatuh didoain begitu malaikat. Akhirnya apa? Setan itu dia menyamar sebagai manusia. Abdullah bin Maktum dituntun dari dia berangkat sampai pulang, terus begitu berulang kali. Begitu tanya, Anda ini siapa? Jangan nanya saya siapa, yang penting saya nolong biar bapak itu sholatnya berangkat ke masjid sama pulang kagak jatuh. Kan ditanya terus, kok bisa gitu nolong saya setiap hari, nuntun saya setiap hari? Apa dibilang? Sebetulnya saya setan. Loh, kok bisa setan ngata-ngata saya? Iya, saya cemburu, saya kesel. Kenapa? Karena setiap ente jatuh, itu malaikat berdoa kepada Allah agar dosa diampunin. Kalau setiap kali jatuh terus, waduh, bisa gampang masuk surganya gitu. Makanya setan itu nyelamatin tuh, jangan sampai jatuh-jatuh lagi, biar dosa kagak diampunin. Tuh, ternyata setan baik juga ya, nolongin gitu ya. Ini masya Allah, iya, gitu. Sampai di mana tuh?
Ya cerita di kita menjelang berbuka boleh cerita ya, boleh gitu. Jadi nggak ngantuk gitu. Enggak sih bang, kalau saya cerita ceramahnya serius gitu. Ya udah, apalagi ini kan panjang, bukannya kultum. Ya tapi kultum sih, kuliah terserah antum. Sampai kapan aja, yang penting waktu maghrib masuk gitu. Ya. Nah ini. Nah jadi saat kita baca Al-Quran juga begitu. Terus kita lawan. Jadi manusia itu tergantung kebiasaan. Ya. Kita kembali kepada taraweh menjadi sebuah amalan yang sangat istimewa. Nah karena kita ini butuh ampunan dari Allah, sehingga puasa dan taraweh itu bukan lagi hanya sekedar kata wajib dan sunnah, tapi itu menjadi sebuah kebutuhan dalam kehidupan kita. Kita butuh dengan puasa, kita butuh dengan qiyamul Ramadan. Kenapa kita butuh? Karena kesalahan dan dosa yang begitu banyak. Al-insan ma'anil khata wa nisyan. Manusia itu gak pernah lepas dari sifat salah, hilaf, lupa dan dosa. Itu manusia. Gak lepas dari itu. Makanya dengan hadirnya bulan suci Ramadan, di dalamnya ada puasa, di dalamnya ada qiyamul Ramadan, ini menjadi sebuah kesempatan buat kita. Makanya semangat kita untuk menghidupkan Ramadan melalui puasa dan qiyamul Ramadan itu harus tumbuh, karena menjadi kebutuhan kita. Kalau kita sampai tidak melaksanakan, penyesalan yang luar biasa, karena kesempatan ampunan tidak ada di situ. Nah ini yang mesti kita perhatikan. Nah oleh karena itu, ikhwan wa fillah rahimakumullah, ada beberapa kegiatan yang mesti kita optimalkan ya di bulan suci Ramadan ini. Di antaranya adalah tilawah Al-Quran. Ini kita optimalkan. Ya. Ternyata emang kalau kita tadi mau melawan, insya Allah. Saya tadi niat banget itu. Pokoknya saya niat dari zuhur sampai asar. Ya, saya baca Quran. Benar duduk dari zuhur sampai asar. Baca Quran. Begitu niat kuat, alhamdulillah nggak ngantuk gitu. Dapat sekitar berapa juz itu lumayan lah gitu. Saya mikir, ya Allah kalau setiap hari bisa begini nih, enak juga gitu. Enak gitu ya. Oke, bilang dulu izin kalau kita sama bini gitu, jangan sampai kita baca di WhatsApp gitu. Oke, Quran handphone kita nggak bawa, ada biar di rumah gitu ya. Menghilangkan jejak gitu. Ya khususnya yang pada punya anak nih, ya harus berbagi banget gitu ya. Jangan sampai gara-gara ya kita harus sama-sama baca Quran, hanya berlomba suami istri, anak terbelangkalai itu tidak ada yang ngurusin. Iya, suami lagi baca, ntar lu gue juga belum selesai nih soalnya, wah baca pengen 2 juz, biar sebulan 2 kali nih, wah kan gitu. Bini juga sama, iya gue juga sama, orang dari ini juga disuruh begitu ngapa? Nah itu bocah belum mandi, butuh makan pagi-pagi karena dia nggak puasa. Akhirnya apa? Terlantar itu. Nah ini jangan sampai ya. Justru kita menjaga gitu. Saya waktu punya anak kecil dulu sama istri saya begitu, gantian. Suka tanya, "Mi udah selesai belum?" "Belum." "Ya udah sini anak, aku ngomongin, kamu selesaiin dulu." Kalau udah selesai, bini juga laporan, "Bi udah kelar." Jangan udah dibantuin malah keenakan. Biarin mumpung dibantuin, udah kelar diem. Jangan juga. Itu namanya curang, Bu. Bukannya pemilu doang curang. Di keluarga main curang juga ternyata bini ya. Jangan. Kalau emang udah kelar bilang, "Abi udah kelar nih." "Alhamdulillah." Abi juga tinggal ya, setengah juz lagi nih. Udah kelarin lah. Nah kan gitu. Jadi enak kita saling berbagi gitu, berbagi waktu. Jangan sampai kita asik di masjid dari subuh sampai zuhur, sementara bini kita berjibaku dengan anaknya, nggak sempat lagi dia baca Al-Quran. Akhirnya apa? Yang ada dia marah-marah, dia ngedumel, dasar suami, mau enak sendiri aja, pengen masuk surganya sendirian, kagak mau ngajak bini. Dari subuh sampai zuhur kagak pulang, baca Quran doang. Sekali-kali pulang tidur, ngantuk. Nah, kira-kira enaknya diapain tuh, Bu? Punya suami begitu tuh. Ya, enak punya suami gitu, Bu. Begitu nanti berbuka, beliin rendang. Ya, insya Allah, biar tambah bahagia. Ya. Nah ini perlu kita perhatikan tuh. Mengoptimalkan Al-Quran bersama ya. Jadi bisa bergantian kalau kita emang punya kesibukan terkait dengan anak. Kemudian qiyamul Ramadan ya tadi sudah kita optimalkan. Kemudian juga menanti Lailatul Qadar. Ya, itu udah di malam ke-10 nanti ya. Dan tidak kalah pentingnya adalah memperbanyak
bertobat, berdoa, minta kepada Allah. Karena kita nggak lepas dari sifat salah, hilaf dan lupa. Ini kita optimalkan. Selalu kita banyak berdoa. Begitu ada peluang ya kita berzikir kepada Allah, bertobat kepada Allah. Ya kita berdoa kepada Allah. Karena apa? Karena sejak kita mulai berpuasa sampai waktu berbuka, itu adalah waktu-waktu yang insya Allah di saat kita mohon doa diijabah oleh Allah. Allah sudah memberikan kepada kita ya bahwa di saat kita berdoa itu pasti diijabah. Di antaranya surat Al-Baqarah 186. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Shadaqallahul adzim. Apabila hambaku bertanya kepadamu ya Muhammad tentang aku, katakan bahwa aku dekat dengannya. Ini kan luar biasa. Bagaimana dekatnya Allah? Ujibu da'watad da'i idza da'an. Allah akan mengabulkan doa bagi hamba yang terus-menerus mohon dan doa kepadanya. Nah, Ramadan ini harus kita jadikan kesempatan ini untuk saling mendoakan dalam keluarga, sesama kerabat, sahabat, terus kita saling mendoakan. Apa yang menjadi keinginan, cita-cita kita, mintalah kepada Allah. Mumpung di bulan suci Ramadan, Allah membuka lebar. Kata Allah, ujib, aku kabulin doa. Bagi orang selalu memohon dan minta kepadaku. Ud'uni astajib lakum. Kalau hambaku minta, aku berikan segala permintaan. Ini kesempatan buat kita. Makanya jangan kita bosan-bosan untuk berdoa. Kemudian meningkatkan sedekah. Ya, sedekah kita berbagi. Jangan nunggu kaya, jangan nunggu kalau punya sekian, jangan. Selagi kita memang punya ada rezeki, bismillah. Ya, sesuai kemampuan. Nanti dari yang kecil itulah ya sebagai tanda rasa syukur kita berbagi. Apa kata Allah? La azidan nakum. Ditambahin lagi nikmatnya, ditambahin lagi rezekinya. Begitu kata Allah. Nah kalau misalkan kita nunggu ntar kalau ada, nunggu ntar kalau udah lebih, nunggu ntar kalau udah kaya, sulit. Akhirnya kayanya belum, amalnya kagak, udah keburu meninggal. Ya kan? Rugi kita. Tapi begitu kita berbagi, insya Allah. Begitu kita niat sedekah, Allah insya Allah. Mohon maaf gitu ya, ini hanya sebatas ya sama-sama ngambil pelajaran. Karena biasa Jumat pagi itu pada sarapan gratis di sini bareng-bareng ya, sarapan bareng. Sekarang di bulan Ramadan diganti sahur bareng. Jumat kemarin udah mulai. Karena cuma nge-share doang di grup. Insya Allah kita akan sahur bareng ya. Saya ada rezeki beli sate sekian tusuk, udah. Pada ngerespon lagi akhirnya. Ya Ustadz, saya pengen dah ikutan mau bawa rendang. Saya mau ikutan bawa ayam bakar. Oh saya mau ikutan bikin sop. Saya mau ikutan. Akhirnya lauk baik banget. Ente nggak pernah datang sih, lupa nih ngasih tahu. Itu Jumat tadi malam ketemu tanya gimana sahur bareng. Ada nggak? Adain Ustadz, enak ternyata. Semangat makannya juga tinggi gitu. Lauknya juga banyak. Iya, yang harusnya di rumah satu jenis, di sini beberapa jenis. Artinya apa? Di masyarakat juga banyak orang ingin berbuat baik, banyak ingin sedekah, banyak ingin bersama-sama menikmati rezekinya. Cuman mereka sedang menunggu ada nggak orang yang memulai mentauladani kebaikan itu. Itu masyarakat kita kesana sebetulnya. Makanya kita itu kalau mau berbuat baik, berbuat bismillah sesuai dengan apa yang kita miliki, yang kita punya. Jangan pakai nunggu entar ini itu, berat nantinya. Tapi nanti kebaikan itu akan direspon. Semakin banyak orang yang menduplikasi kebaikan-kebaikan kita, inilah menjadi sebuah jariah, aliran kebaikan yang akan mengalir kepada kita. Kita memulai. Ya, nah ini yang mesti kita perhatikan. Sedekah kita optimalkan di bulan suci Ramadan karena luar biasa. Ya, kemudian adalah itikaf. Ya, insya Allah kalau sekarang mungkin di tahun ini ya kita itikaf masing-masing di wilayahnya. Ya kalau memang ada yang koordinir itu bisa lebih bagus. Ya ada panitianya lebih khusyuk, lebih konsentrasi lagi kita menjalankan ibadah. Baik Bapak dan Ibu, mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya buat kita semua. Ya insya Allah. Ya dari anak cukup sekian, nanti kalau memang ada kita ngobrol-ngobrol.
Akhir kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.